salah satu tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berpuasa bulan suci Ramadan bulan lalu, puasa yang kita lakukan adalah termasuk ibadah rahasia. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan bisa saja kita curang. Kita masuk ke dalam kamar, kita mengunci pintu, kemudian minum diam-diam, atau makan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang melihat kita. Tetapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena muncul di dalam hati bahwa meskipun tidak ada orang yang menyaksikan apa yang saya lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengawasi segala tingkah dan tanduk saya. Maka inilah yang akan kita tarik keluar dari bulan suci Ramadan. Seakan-akan kita berpuasa, dalam artian apa yang kita lakukan senantiasa muncul di dalam hati bahwa saya disaksikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka kita jauh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang, ingin melakukan kecurangan dan lain sebagainya, muncul di dalam hati Allah menyaksikan saya, maka dengan demikian muncul ketakwaan di dalam hati. Artinya apa? Artinya ketika kita yakini bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjauhi larangan-larangannya, maka ini salah satu bukti bahwa kita berhasil dalam melakukan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hati manusia itu terdapat 3 kekuatan, di mana ketika manusia tak mampu mengendalikan 3 kekuatan ini, maka di sinilah manusia kadangkala ia meninggalkan apa yang telah menjadi kewajibannya dan melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk
Jumat pertama pasca Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, iman dan takwa, sehingga kita masih tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah kepadanya. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa apa yang kita miliki pada saat ini, kesehatan, kesempatan, kekuatan, itu hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu akan kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita miliki sewaktu-waktu ditukar dengan sakit, kesempatan sewaktu-waktu ditukar dengan kesempitan, kehidupan tentunya sudah pasti akan ditukar dengan kematian. Maka manusia yang paling cerdas adalah selama kesehatan, selama kehidupan itu masih ada, maka senantiasa memanfaatkan untuk melakukan kebaikan yang menjadi bekal sewaktu-waktu meninggalkan dunia fana ini. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang dimana di dalamnya kita berpuasa 1 bulan penuh, dan pada hari ini kita akan melihat, kita akan bermuhasabah apakah puasa yang kita lakukan berhasil atau tidak. Karena orang-orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan kemudian melakukan ibadah puasa, itu artinya ia sedang bersekolah. Dan setelah masuk bulan Syawal, kita akan melihat rapor apakah hasil yang kita dapatkan itu berhasil atau tidak. Nah, bagaimana cara kita mengukur apakah ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan berhasil atau tidak? Yang pertama, kita melihat diri ini apakah semakin dekat, apakah semakin bertakwa, apakah semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berpuasa bulan suci Ramadan bulan lalu, puasa yang kita lakukan adalah termasuk ibadah rahasia. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan bisa saja kita curang. Kita masuk ke dalam kamar, kita mengunci pintu, kemudian minum diam-diam, atau makan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang melihat kita. Tetapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena muncul di dalam hati bahwa meskipun tidak ada orang yang menyaksikan apa yang saya lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengawasi segala tingkah dan tanduk saya. Maka inilah yang akan kita tarik keluar dari bulan suci Ramadan. Seakan-akan kita berpuasa, dalam artian apa yang kita lakukan senantiasa muncul di dalam hati bahwa saya disaksikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka kita jauh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang, ingin melakukan kecurangan dan lain sebagainya, muncul di dalam hati, Allah menyaksikan saya,
maka dengan demikian muncul ketakwaan di dalam hati. Artinya apa? Artinya ketika kita yakini bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan apa yang kita lakukan sehingga kita menjauhi larangan-larangannya, maka ini salah satu bukti bahwa kita berhasil dalam melakukan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hati manusia itu terdapat 3 kekuatan, di mana ketika manusia tak mampu mengendalikan 3 kekuatan ini, maka di sinilah manusia kadangkala ia meninggalkan apa yang telah menjadi kewajibannya dan melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kuwatun bahimiyah. Di dalam hati manusia akan muncul kekuatan kecintaan kepada dunia, sehingga kadangkala menghalalkan segala cara, tak lagi memikirkan mana halal mana haram, tak lagi mampu membedakan mana saudara mana bukan saudara, mana sahabat yang mana bukan sahabat, demi mendapatkan apa yang dia inginkan, demi mendapatkan keindahan, keelokan harta benda dunia. Maka ketika manusia tak mampu mengendalikan kecintaannya kepada dunia, maka disinilah kadangkala manusia meninggalkan apa yang telah diwajibkan kepadanya dan melanggar apa yang telah dilarang kepadanya. Kemudian yang kedua ada namanya kuwatun sab'iyah, kekuatan di mana manusia merasa dirinya paling hebat, di mana manusia merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling tinggi, sehingga senang melihat orang terjatuh, senang melihat orang menderita, dan menderita melihat orang senang, menderita melihat orang mencapai keberhasilannya. Maka inilah yang merusak hati, sehingga tertutuplah hatinya, tidak dapat terpancar cahaya ilahi kepadanya. Maka ketika sifat itu muncul di dalam hati, maka kita harus kendalikan, jangan sampai menguasai diri kita. Kemudian yang ketiga ada namanya kuwatun syaitaniyah, kekuatan daripada syaitan, di mana manusia kadangkala melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, di mana manusia melakukan hal-hal di mana hatinya menolak, tetapi senantiasa mencari pembenaran, seakan-akan yang dilakukan itu adalah kebenaran. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga kekuatan ini harus kita kendalikan, jangan sampai menguasai diri kita. Karena kapan menguasai diri kita, maka disinilah awal kehancuran manusia. Kata Umar bin Khattab, kekuatan yang ada di dalam hati ketika tak mampu kita kendalikan, maka disitulah awal kehancuran manusia. Karena kekuatan hawa nafsu yang ada di dalam diri itu bagaikan api. Api itu dibutuhkan. Seorang ibu tak mampu memasak, tak mampu menggoreng ikan, telur dan lain sebagainya bila tak menggunakan api. Tetapi perlu kita pahami bahwa kapan api itu lebih besar daripada rumah, maka hancurnya rumah. Maka begitu pula manusia, kekuatan hawa nafsu tentu kita butuhkan, tetapi jangan sampai hawa nafsu ini lebih besar daripada diri kita. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa istiqamah menundukkan hati ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan kalian semua. Untuk apa?
kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan bulan Ramadan lalu mampu menjadikan kita semakin dekat, semakin tunduk dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seandainya saja kita meninggalkan dunia fana ini, maka mudah-mudahan kita meninggalkan dalam keadaan iman dan takwa di dalam hati kita, sehingga menjadi orang-orang selamat di hadapan Allah Subhanahu